Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran, menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan menunjukkan perilaku saling menghormati dan menghargai dalam konteks bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Baiklah, setelah mengetahui capaian dan tujuan pembelajaran, amati dua gambar ini. Gambar pertama tentang dua pemuka agama yang berbeda. Satu dari golongan Muslim, satu dari golongan Nasrani. Keduanya tampak akrab dalam sebuah pertemuan internasional. Gambar kedua yakni sebuah gereja yang dijaga oleh Banser, kelompok dari organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama. Kenapa mereka mau ditugaskan menjaga gereja? Berikan pendapatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Apa itu toleransi? Dalam bahasa Arab yaitu tasamuh. Dalam surat Al-Kafirun yang baru saja kita baca, ayat pertama dan kedua, Allah secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Lalu ayat 3, Allah menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Sedang di ayat 4 dan 5, ditegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surat ini, Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ayat 6 dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Berdasar surat Al-Kafirun tadi, maka sikap dan perilaku yang dapat kita diterapkan antara lain. 1. Hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. 2. Masing-masing pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang diyakininya benar dan baik sesuai dengan pemahamannya. 3. Setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggunggan jawab di hadapan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Nah sekarang, berdasar surat Yunus ayat 40 dan 41 yang telah kita simak, maka sikap dan perilaku yang dapat kita diterapkan antara lain yakni 1. Setiap orang mukmin harus taat pada Allah dan Rasul-Nya. 2. Hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa Allah adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. 3. Orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dan semua yang dibawa oleh beliau. Mereka akan berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Baiklah,
Sekarang mari kita menuju dalil ayat Al-Quran selanjutnya. Mari kita simak bersama surat Al-Kahfi ayat 29 berikut ini. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Yang berarti, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dari surat Al-Kahfi ayat 29 tersebut maka, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan. 1. Nilai kebenaran, hakullah, adalah sesuatu yang pasti dan menjadi harga mati, sebab sumbernya dari Allah, yang tidak boleh diubah atau diabaikan. 2. Keuntungan dan kemanfaatan dari keimanan kita kepada Allah SWT akan kembali kepada diri kita sendiri. 3. Mereka yang mengingkari dan menolak ayat-ayat Allah SWT akan merugi dan celaka. Baiklah, kita menuju dalil ayat selanjutnya, yakni surat Al-Hujurat. Simak bacaan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13 berikut. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihuu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah.
supaya kamu mendapat rahmat. Ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 13. Dari ayat tersebut, maka sikap dan perilaku yang dapat diterapkan. 1. Sesama mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh. Meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, adat kebiasaan, ekonomi sosial, tetapi mereka satu ikatan persaudaraan. 2. Orang beriman harus mengakui bahwa di sisi Allah semua manusia sama kedudukannya. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaannya. 3. Orang beriman dilarang berburuk sangka. 4. Sesama mukmin tidak boleh mengolok-olok, mengejek, menghina satu sama lainnya. 5. Sesama mukmin tidak boleh memanggil mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk. Sebab turun, atau asbabun nuzul, QS Al-Hujurat ayat 11 adalah adanya seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama panggilan. Orang itu sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Ayat ini turun sebagai larangan menggelari orang lain dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki mempunyai 2 atau 3 nama panggilan. Orang itu sering disebut dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Maka turunnya ayat ini sebagai bentuk larangan menggelari orang dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Asbab nuzul surat Al-Hujurat ayat 12. Sebab turun ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Al-Munzir, berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan, suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu, ada orang yang menggunjingkan sikap perbuatannya. Maka turunlah ayat ini, yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Sedang asbab nuzul surat Al-Hujurat ayat 13 yakni riwayat dari Ibnu Abi Atim Al-Hakim adalah ketika Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Dan berkatalah yang lainnya, sekiranya Allah membenci orang ini, pastilah dia akan menggantikannya. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam Islam, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan ditentukan oleh warna kulit umpamanya. Sementara itu, menurut Ibnu Asakir, ini turun berkenaan dengan tabuhin yang dinikahkan oleh Rasulullah kepada seorang perempuan dari Bani Bayatullah. Namun ada tokoh dari Bani Bayatullah yang justru berkata, wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami menikahkan putri-putri kami kepada bekas-bekas budak kami? Maka turunnya ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka.